Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com edisi hari ini, Kamis 10 Februari 2022 bersama saya Bima Maulana. Petang ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Sebanyak 10 orang perwakilan warga desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mendatangi kantor Bupati pada Kamis 10 Februari 2022 sekira pukul 10.15 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan perwakilan itu untuk menyampaikan permasalahan lahan di desa mereka yang sejak dulu hingga sekarang dikuasai perusahaan. Selain itu, mereka mengharapkan Pemkab Tanah Laut membantu menyelesaikan atau memperjuangkan aspirasi mereka. Dalam aksi tersebut, perwakilan warga didampingi Ketua dan Penasehat Permada atau Persatuan Masyarakat Adat Tanah Laut. Mereka disambut Asisten 1 Sedda Tanah Laut Hairul Rizal bersama perwakilan Forkomimda dan jajaran pejabat terkait di ruang rapat Badakat. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Banjarmasin Pos, rekan Roy yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Roy. Halo rekan Bima. Baik, bisa dijelaskan dengan laporan Anda, perusahaan apa yang menguasai lahan di desa Kandangan Lama tersebut dan bergerak di bidang apa? Ya, berdasarkan penuturan dari warga setempat pada kegiatan mereka mendatangi kantor Bupati Tanah Laut pagi tadi menjelang siang, mereka menyebutkan perusahaan tersebut adalah PT Inhutani 3 yang telah cukup lama menurut mereka berada di wilayah desa mereka. Itu bergerak di bidang hutan tanaman industri, kalau tidak keliru itu tanaman jenis kayu akasia dan lainnya. Demikian rekan Bima. Baik, lantas seperti apa sebenarnya permasalahan lahan antara warga desa Kandangan Lama dengan perusahaan tersebut? Ya, pada pertemuan audiensi yang berlangsung di ruang Barakat pagi menjelang siang tadi, beberapa tokoh warga Kandangan Lama mengungkapkan, termasuk dari pihak Permada yang mendampingi mereka, bahwa persoalan itu telah berlangsung cukup lama. Mereka menyebut keberadaan perusahaan tersebut merugikan masyarakat setempat karena lahan desa mereka dikuasai oleh PT Inhutani 3 tersebut, dan perusahaan tersebut juga kemudian menerbitkan KSO atau kerjasama dengan perusahaan lain yang mereka sebut adalah PT RASU, yaitu Raja Anugrah Sejahtera Utama, yang menurut mereka aktivitas tersebut merugikan karena ketika mereka menggarap lahan itu menyebabkan kerusakan pada lahan-lahan pertanian warga setempat seperti tanaman kebun maupun tanaman pangan yang telah ada tanaman. Ketika mereka perusahaan itu melakukan aktivitas tanpa ada proses apapun langsung dilakukan penggarapan sehingga memunculkan kerugian yang besar bagi masyarakat setempat. Menurut penuturan warga, seperti itu kondisi permasalahan terkait lahan tersebut, sehingga kemudian akhirnya warga melakukan aksi meminta pemerintah juga meminta bantuan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat menuntaskan masalah tersebut. Demikian rekan Bima. Kemudian bisa dijelaskan secara rinci sebenarnya apa tuntutan yang disuarakan warga Kandangan Lama ini pada audiensi di kantor Bupati tersebut? Ya, ada 3 tuntutan utama yang mereka suarakan. Pertama, yakni tuntutan mereka pertama mengharapkan dicabutnya izin dari PT Inhutani 3. Yang kedua, menuntut dicabutnya izin dari PT RASU atau Raja Anugrah Sejahtera Utama. Ini adalah perusahaan KSO atau yang dikerjasama dengan Inhutani. Dan tuntutan yang ketiga adalah meminta dilakukannya pengubahan kawasan hutan yang berada di wilayah Kecamatan Panyipatan dan Jorong dari kawasan hutan menjadi APL atau area penggunaan lain, karena wilayah desa mereka itu juga termasuk
di wilayah Kecamatan Panyipatan, dan juga ada Desa Sabur dimasuk Kecamatan Jorong. Ya, itu yang mereka harapkan area kawasan hutan itu diubah menjadi APL. Demikian rekan Bima. Baik, selanjutnya apa langkah atau respons yang akan dilakukan oleh Pemkab Tanah Laut di sana? Ya, Asisten 1 Pemkab Tala, Hairul Rijal, yang tadi memimpin audiensi, itu tadi menegaskan kepada warga bahwa Pemkab Tanah Laut serius untuk membantu, namun mereka juga mengharapkan kesabaran warga karena dalam hal menyelesaikan persoalan lahan ini memang tidak semudah membalik telapak tangan, tapi perlu tahapan dan perlu proses. Karena itu diharapkan bersabar dan ditegaskan bahwa dalam waktu dekat Pemkab Tala bersama tim terkait akan segera melakukan pembahasan internal untuk melakukan langkah-langkah tidak lanjut ke depannya. Demikian rekan Bima. Baik, Tribuners, tadi reporter kami sudah menghimpun keterangan dari tokoh masyarakat sekaligus mantan Kepala Desa Kandangan Lama, Basuni. Berikut liputannya untuk Anda. Ini, jadi tolong aja, pian-pian ada hadir ini nah, bila mana baru bantu tim turun ke lapangan, kita lalu berdiskusi kita di sini. Kalau ini namun sepian-pian aja di lapangan, bah buju, kalau ini pembakar memang sampai kapur mau ini nih. Itu masakan ambil kayu, ambil daun, bulit apa sungkam, ditaburkan aneh, ditaburkan sepatunya, sepeda motor ini hancur sepeda motor. Kayak apa itu? Kan PKI itu Pak. Oh jadi PKI itu uang biasa ambil diolahkan lubang. Jadi uang matian lagi makalanya apa? Ditabur pun jalan, sepatu. Jadi tolong aja, jadi kakak tadi cabut izin-izin anu nih. Terserah aja lah, kita siap membantu pemerintah. Beliau aja siap, apa baik siap. Yang penting cabut urusannya, jangan berbeda dengan masyarakat. Ini bilangnya. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Pulau Lembeh, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu 9 Februari 2022. Didampingi Gubernur Sulawesi Utara Oli Donko Kambai, Puan Maharani disambut dengan sorak-sorai oleh emak-emak. Agenda Puan ke Bitung ini untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan patung Soekarno di Monumen Trikora, Kelurahan Batu Lubang, Kecamatan Lembeh Selatan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Manado, rekan Christian Wayongkere, yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Christian. Selamat malam Tribuners dan rekan Bima. Selamat malam, bisa dijelaskan dengan informasi yang Anda peroleh apa saja agenda Puan Maharani ke Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara tersebut? Ya, baik, untuk hari pertama agenda kunjungan kerja Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Puan atau Mbak Puan mendatangi Monumen Trikora yang ada di Pulau Lembeh, tepatnya di Kelurahan Batu Lubang, Kecamatan Lembeh Selatan, untuk melaksanakan dua agenda sekaligus. Pertama, Mbak Puan melakukan peletakan batu pertama pembangunan patung Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Dan kedua, Mbak Puan melakukan pencanangan pemberian tambahan makanan, susu, telur rebus, dan bubur ikan tuna kepada pelajar di Kota Bitung yang diwakili oleh 5 orang siswa sekolah dasar di Batu Lubang. 5. Baik, bisa dijelaskan bagaimana kesan Puan Maharani terkait dengan rencana pembangunan patung Insinyur Soekarno di sana? Jadi pada kesempatan itu Mbak Puan menyampaikan bahwa jangan melupakan jas merah atau jas merah, karena keberadaan Monumen Trikora yang ada di Pulau Lembeh tidak lepas dari langkah perlawanan bangsa Indonesia pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno yang menugaskan Bapak Soeharto untuk
melaksanakan komando Trikora dalam hal pembebasan Irian Barat dari tangan penjajah. Dan Monumen Trikora ini untuk pembangunan patung Insinyur Soekarno akan menjadi lokasi yang kedua setelah, kalau tidak keliru, lokasi yang kedua setelah Morotai yang diresmikan sendiri oleh Puan Maharani pada tanggal 8 Februari 2022 kemarin. Jadi peresmian atau peletakan batu pertama patung Bung Karno di Monumen Trikora Pulau Lembeh itu erat kaitannya dengan keberadaan patung Monumen Insinyur Soekarno yang sudah diresmikan oleh Puan Maharani di Morotai, rekan Bima. Baik, di sana ada program pemberian tambahan makanan ke anak SD dan SMP. Bisa dijelaskan alasan Puan melakukan program itu dalam kunjungannya? Jadi menurut Puan Maharani, keberadaan program pemberian tambahan makanan kepada anak sekolah di Kota Bitung tidak terlepas dari yang namanya pendidikan, kepedulian terhadap pendidikan. Karena menurut Puan Maharani, berbicara mengenai pendidikan sudah sejak tahun 1957 dipikirkan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang pada saat itu meresmikan sekolah menengah pertama atau satu di antara sekolah menengah pertama yang ada di Morotai pada tahun 1957. Sehingga menurut Puan, yang namanya atau berbicara pendidikan yang sudah jauh-jauh hari dipikirkan oleh Insinyur Soekarno, sehingga pendidikan merupakan harga mati, karena kalau menurut Puan, kalau rakyat tidak berpendidikan atau diberi pendidikan, artinya kita tidak akan cepat maju sebagai negara maju. Dan kemudian dari keterangan yang kami himpun dari Insinyur Morris Mantiri MM, Wali Kota Bitung, program pemberian tambahan makanan seperti telur rebus, susu, dan bubur tuna itu terinspirasi dari Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe, yang mengajaknya bertandang ke Tarutung, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan di sana mereka mendapati atau melihat dampak dari anak-anak yang mengkonsumsi susu sejak masih kecil, kemudian membandingkan dengan keberadaan anak-anak yang ada di Eropa, semuanya pintar-pintar karena satu di antaranya sejak kecil sudah diberikan asupan susu, sehingga program ini langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Bitung yang dipimpin oleh Wali Kota Morris Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengki Hunandar melalui Dinas Pendidikan, dan sudah di launching oleh Puan Maharani, Ketua DPR RI. Rekan Bima. Baik, Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Monumen Trikora ini kan memang sudah waktunya direvitalisasi. Karena pembangunannya itu tahun 1992, artinya udah berapa puluh tahun yang lalu. Jadi kemudian ada rencana untuk merevitalisasi ini sebagai pelabuhan yang ada di batas wilayah Indonesia Timur ke wilayah lain. Jadi saya berharap bahwa selain orang yang keluar masuk di sini itu bisa melihat bahwa sebagai pintu gateway salah satu pelabuhan yang ada di Sulawesi Utara di wilayah timur ini, juga akan melihat bahwa Monumen Tugu Trikora itu yang nantinya ada patung Bung Karno itu juga mengingatkan kita akan sejarah bahwa ya dulu itu Bung Karno yang mencanangkan bahwa jangan sampai wilayah Papua Barat itu kemudian diambil oleh negara lain. Jadi bendera merah putih itu tetap harus berkibar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kebakaran menghanguskan satu ruko yang berisi 4 kios dagang dan satu tempat praktek dokter di Pakoa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 10 Februari 2022 sekira pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Quality Manager Unit Pengambilan Transfusi Darah atau UPTD Palang Merah Indonesia atau PMI Sulawesi Utara, Dr. Sony Pasuhuk, yang membuka praktek pribadi di lokasi kejadian, mengaku
masih belum mengetahui penyebabnya. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Manado, rekan Isfara Safitri, yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Isfara. Halo Bima. Baik, bisa dijelaskan dengan informasi Anda bagaimana kronologi kebakaran yang terjadi pada pagi tadi? Kalau menurut keterangan salah satu pemilik kios, yaitu Ibu Yeni Rembet, beliau mengatakan saat itu ada salah satu tukang ojek yang melapor ke anak Ibu Yeni bahwa terjadi kebakaran di ruko di daerah Pakoa, Manado tersebut. Nah, ketika dicari ternyata sumbernya adalah salah satu sumber api, maksudnya itu berasal dari salah satu kios yang waktu kejadian belum buka. Jadi untuk untuk kepastian dari penyebab kebakaran sendiri belum tahu, tapi api awalnya muncul dari salah satu kios tersebut. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan, namun kemungkinan besar itu karena arus pendek kabel listrik, karena di sekitar kios sendiri banyak kabel listrik yang melintang. Seperti itu, Bima. Baik, lantas bisa dijelaskan berapa jumlah kios yang terbakar dan berapa kerugian yang diderita? Kalau untuk kios yang terbakar sejumlahnya 5, yaitu 4 kios dagang voucher dan voucher pulsa dan rokok, serta ada beberapa yang jual tabung gas juga. Dan salah satu tempat praktek dokter yang cukup terkenal di Manado, yaitu Dr. Sony Pasuhuk. Untuk jumlah kerugian pastinya masih belum bisa ditaksir, namun para pemilik kios hanya bisa menyelamatkan barang-barang besar seperti lemari dan perlengkapan jualan lainnya. Namun untuk barang dagangannya sendiri tidak bisa diselamatkan ya, seperti voucher pulsa, tabung gas, dan rokok itu justru ketika api sudah padam, barang-barang tersebut, barang-barang dagangan yang masih bisa diselamatkan itu justru diambil oleh warga sekitar untuk digunakan pribadi maupun untuk dijual kembali oleh mereka. Seperti itu, Bima. Lantas berapa pihak atau instansi yang dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut? Tentunya dari Dinas Pemadam Kebakaran, tadi ada sekitar 5 mobil pemadam kebakaran yang berusaha untuk memadamkan. Lalu ada instansi lain seperti pihak Polresta Manado, yaitu tim Inavisnya, dan juga polisi lalu lintas, serta juga melibatkan Polsek Wanea. Seperti itu, Bima. Baik, Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari seorang pemilik kios, Yeni Rembet. Berikut liputannya untuk Anda. Ini ada berapa kios yang terbakar, Bu? 5 kios. Ibu sebagai salah satu pemilik kios kan? Iya. Ya. Kira-kira dari 5 kios ini, Bu, apa saja yang dijual di situ? Boleh Ibu jelaskan? Ada counter pulsa. Ya. 5 itu ada counter pulsa. Counter pulsa. Iya. Selain itu ada apa lagi selain counter? Mungkin Sembako. Yang di kios 1 yang sembako jual grosir. Yang di kiosnya Torang. menurut warga ada apa ya? Tempat apa dokter? Iya. Ada tempat praktek Ada juga? tempat praktek dokter. Oh, jadi 4 kios ini 4 jual, counter iya, bersama counter sembako, sembako. satunya tempat praktek dokter ya? Iya. Ya. Boleh Bu ceritakan sedikit kronologinya dari Ibu gimana? Pak, ada dari muka ojek bilang, Iya. tapi anak ada kebakaran ini, serba asap. Terus kita pe anak dan kita pe orang kerja yang satu lari ke belakang lihat. Nggak ada pasang kompor, nggak ada apa-apa, nggak asap orang pe dapur dari mana? Terus orang lihat dari samping 4 orang dari kios counter pulsa di sebelah yang asap dari belakang, sudah asap sekali dari situ. Dari 5 kios ini apa ada yang tinggal atau tidak, Bu? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetap di Live Update Petang.
Rizky di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Oke, apa kabar Bang Rizky di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu Penyumbatan. Oke, apa kabar Bang Rizky di sini untuk strateginya? Tribuners Live Update petang kembali menjumpai Anda. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi bakal melaporkan anggota Dewan Kebon Sirih yang malas kepada Badan Kehormatan atau BK DPRD DKI Jakarta. Pelaporan ini bertujuan agar tidak ada anggota legislatif yang makan gaji buta. Hal ini ia ungkapkan saat melakukan klarifikasi dan pembelaan di depan BK DPRD DKI terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan paripurna interpelasi Formula E. Ia menyatakan hal tersebut di depan Ketua BK DPRD DKI Ahmad Nawawi. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Jakarta, rekan Nur Indah Farah Audin yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Indah. Halo Bima dan rekan Tribun News. Baik, bisa dijelaskan dengan laporan Anda, apa benar terkait rencana pelaporan tersebut? Baik, untuk terkait rencana pelaporan anggota Dewan Legislatif atau Dewan Kebon Sirih DPRD DKI Jakarta ini memang rencananya bakal dilaporkan bila mereka terbukti malas sehingga tidak adanya anggota legislatif yang magabut atau makan gaji buta, seperti itu. Kemudian bisa disampaikan juga informasi ini telah dikatakan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi atau akrab disapa Pras di depan BK dan di depan pimpinan BK yakni Ahmad Nawawi, di mana Pras menyampaikan bahwa rencana ini memang nantinya akan dilaporkan menyusul data-data yang akan dikumpulkannya terlebih dahulu. Seperti itu, Bima. Baik, bisa dijelaskan bagaimana awal mula persoalan ini hingga Ketua DPRD DKI Jakarta membahas rencana tersebut? Baik, mulanya memang bisa dijelaskan bahwa pada Rabu 9 Februari 2022, Pras dipanggil oleh BK atau memenuhi panggilan BK dengan agendakan klarifikasi dan pembelaan terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan interpelasi Formula E. Kemudian saat melakukan klarifikasi dan pembelaan maksud saya, disitulah terjadi perdebatan antara BK dan pihak Pras.
Kemudian sampailah Pras mengatakan bahwa ia akan melaporkan juga anggota legislatif lainnya yang memang malas atau terbukti makan gaji buta. Hal ini lantaran wakil rakyat memang dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kewajiban untuk bekerja. Jadi hal ini untuk memacu juga motivasi kepada wakil rakyat agar bekerja dengan baik dan benar. Adapun bisa disampaikan bahwa pelaporan ini diseletuki oleh Pras kala dia merasa sedih karena dirinya juga dilaporkan ke BK dan dia menganggap bahwa ini adalah pertama kalinya Ketua DPRD dilaporkan ke Badan Kehormatan terkait dugaan pelanggaran tata tertib. Seperti itu, Bima. Terkait hal tersebut, sejauh ini realisasinya seperti apa? Baik, bisa saya sampaikan bahwa realisasinya sejauh ini memang masih dalam rencana seperti itu, Bima dan rekan Tribunnews. Sehingga saat ini Pras masih mengumpulkan data dan dia memerintahkan Sekretaris Dewan atau Sekwan untuk segera mengumpulkan nama-nama anggota legislatif atau Dewan Kebun Sirih yang memang malas atau terbukti magabut. Kemudian nantinya nama-nama ini akan dicatat oleh Sekwan dan dilaporkan ke Pras, baru Pras menyerahkan nama-nama tersebut kepada Badan Kehormatan. Seperti itu, Bima. Baik, Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi. Berikut liputannya untuk Anda. Hati saya mulai, ini harus juga kesemuan ini harus bekerja. Jangan dasarnya makan gaji buta. Dan saya akan melihat kepada Sekwan siapa yang tidak bisa melihat. Di semua komisi kan ada orang-orang yang benar pendapat dengan SKPD. Ada berapa orang saya akan minta setiap komisi. Kemana orang ini kan dia statusnya dari komisi. Saya akan laporkan. Karena saya sebagai kepala sekolah di sini, dua DPR, sama dengan begitu aja. Itu nanti konsekuensinya gimana Om kalau misalnya ditemukan ada? Ya, saya laporkan. Kalau periksa, alasannya apa? Mungkin ada yang sakit, ya nggak ada program ini kita nggak tahu. Tapi kan minimal ada alasannya. Ada nggak Om ketentuannya berapa yang nggak hadir baru Om? Ada kuantitatif hari itu 200 lapis. Berapa persennya juga? Iya. Tapi mungkin kan lagi Omikron nih Om, Ya, di WFH kali. sekarang kan bisa pakai virtual, itu kan juga bisa. Nah, tapi tugas pokoknya dia ya harus dilaksanakan ya. Ya, enak-enakan ya kasarnya ngomong jelek gaji buta lah. Gue tiap hari kantor tuh. Jadi nggak ada hadir rapat daring juga dihitung ya Om? Iya, daring juga dihitung. Itu kan dia menyiapkan diri. Tapi mungkin dulu udah ada laporan Om kalau ada yang... Ini saya menarik pada saat saya di Badan Kehormatan tadi di sidang. Oh iya, banyak lagi. Tapi kalau udah seperti itu nggak boleh juga begitu. Mungkin nggak kayak orang satu itu juga. Jangan mengatakan supaya kita dan itu kan dia yang pertama transparan. Kemarin melanggar, transparan terbuka. Tapi ini kalau tertutup nggak bisa terbuka. Saya dilaporkan terbuka, itu juga masyarakat dunia. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengunjungi vaksinasi massal anak dan lansia di Gedung Sultan Syuriansyah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Kamis 10 Februari 2022 siang. Kunjungan Kapolri itu didampingi oleh unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam acara tersebut, Kapolri berkesempatan melakukan interaksi langsung dengan sejumlah peserta vaksin. Selain itu juga terdapat pertemuan secara daring yang dihadiri jajaran kepolisian seluruh Indonesia. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Banjarmasin Post, rekan Rahmadi yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Rahmadi. Halo, selamat malam Bima. Selamat malam. Bisa dijelaskan dengan informasi Anda seperti apa suasana kegiatan vaksinasi yang dikunjungi oleh Kapolri? Oke, baik dapat saya sampaikan. Vaksinasi anak dan lansia di Gedung Sultan Syuriansyah hari ini dikunjungi oleh Kapolri.
Nah, kunjungan tersebut dilakukan pada siang hari, namun terpantau kegiatan vaksin sudah ramai didatangi oleh peserta vaksin sejak pagi hari. Nah, kegiatan tersebut didominasi oleh anak-anak karena memang saat ini fokus pemerintah sedang menggencarkan vaksinasi anak-anak, namun tidak menghiraukan juga untuk yang lansia. Seperti itu, Bima. Baik, apa saja yang dilakukan Kapolri di sana? Oke, sejak kedatangan Kapolri di kegiatan vaksinasi tersebut, Kapolri langsung mendatangi para peserta vaksin. Nah, di sana terlihat Kapolri berinteraksi baik dengan anak-anak, masyarakat umum maupun juga para lansia. Nah, setelah itu di kesempatan yang sama juga Kapolri menggelar video conference membahas terkait vaksinasi dan juga kasus COVID-19 di Banjarmasin bersama jajaran kepolisian seluruh Indonesia. Begitu, Bima. Dalam kegiatan ini apa yang dilakukan atau apa yang disampaikan Kapolri kepada masyarakat terkait kegiatan vaksin tersebut? Oke, dalam konferensi pers yang digelar oleh Kapolri, ada 3 poin penting yang disampaikan kepada masyarakat. Yang pertama yaitu saat ini menurut Kapolri kasus COVID-19 khususnya varian Omicron mengalami kenaikan, di mana untuk data terakhir per kemarin itu sebanyak 46.843 kasus Omicron. Nah, bila dibandingkan dengan angka 1 hari sebelumnya itu mengalami kenaikan sekira 10.000 lebih. Nah, poin kedua yang disampaikan oleh Kapolri yaitu mengenai vaksinasi, di mana vaksinasi masyarakat hendaknya aktif untuk melengkapi dosis vaksin. Dan yang ketiga tentunya mengapresiasi unsur Forkopimda di wilayah Kalimantan Selatan yang mana telah melaksanakan akselerasi vaksinasi nasional. Begitu, Bima. Baik, Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah, hari ini di lokasi ini dilaksanakan vaksinasi, apresiasi atas kerja keras, kerjasama dari TNI, Polri, dan seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, di tingkat kota Madya maupun di tingkat kabupaten yang terus menurut bekerjasama dalam rangka membantu percepatan program akselerasi vaksinasi nasional. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi COVID-19, kami terus mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.